nggak melawan orang tua atau hormati orang tuanya bagus. Tapi dalam pelaksanaan, mana bisa manusia menghormati orang tua kalau nggak mengenal Kristus dan dikendalikan Kristus. Akhirnya menghormati orang tuanya, dimensi sementara. Jadi orang jadi kesetanan karena ulos itu jadi alat, jadi penentu berkat. Kesetanan. Tapi sama kesetanannya dengan ekstrim lain. Ulos ini ada kuasa, harus dibakar. Sama kan? Berarti orang menganggap ulos itu jadi berkat karena ada kuasa. Ulos itu harus dibakar karena ada kuasa. Sama. Cuman ekstrimnya beda. Mana yang benar? Dua-duanya salah. Langsung saya stop. Stop. Silakan tegur kami. Jangan bilang Alkitab adat itu sejajar dengan Alkitab. Stop. Stop. Saya kalau Lae atau keluarga tulang negur saya, tegurlah saya. Tapi jangan buat Alkitab itu apa? Adat istiadat itu sejajar dengan Alkitab. Adat istiadat itu menentukan orang masuk surga. Stop, saya bilang. Saya menentang orang Kristen anti adat. Saya menentang orang Kristen anti adat. Sekaligus saya menentang orang Kristen yang mengutamakan adat. Kita tidak boleh mengutamakan adat, sekaligus tidak boleh anti adat. Ini banyak dipertentangkan juga pendeta, Mang. Kalau pandangan Amang itu masih relevan atau enggak sih, mengokal? Saran saya kalau itu mengokal holy. Mengokal holy, oke. Jadi Pak Melgi, ini adat yang jenazah orang tua kita sudah lama, tulang-tulangnya dipindahkan. Iya. Oh, kita ada juga itu, Pak. Ada juga ya. Nah, Ya, nama kami di Batak mengokal holy. Ini banyak dipertentangkan juga pendeta, Mang. Kalau pandangan Amang itu masih relevan atau enggak sih, mengokal holy? Saran saya kalau itu jangan kau lakukan, Harold. Oke. Jangan kau lakukan. Bukan saja itu soal adat istiadat, tapi terlalu sia-sia waktu kita untuk hal itu. Betul. Tetapi, sekali lagi, Pak Pendeta, kami ada acara mengokal holy. Bisa nggak Bapak khotbah? Oh, bisa. Oh gitu ya? Jadi objek, alat saya nih, saya bisa memberitakan Injil. Jadi objek, kalau saya tidak akan lakukan. Tetapi kalau ada orang, Bapak bisa khotbah nggak? Ada mengkolol. Oh ya, iya kuburan orang tua kami di ini mau pindah ke Tarutung. Tolong khotbah. Oh, oke. Maaf ya. Jangankan lagi mengkolol holy. Orang di masjid, orang di kuil, kelenteng, kalau mengundang saya khotbah. Kan konteksnya saya nggak dikuasai mengkolol holy-nya. Saya lagi menggunakan itu jadi momentum saya memberitakan Injil. Why not? Nah, ini yang seringkali salah. Sebenarnya kita sedang melakukan atau membuat itu sebagai alat untuk Injil. Oh, saya diundang gitu, saya khotbah. Oke, ini menarik ini Amang ini. Saya teringat tadi ketika Amang bilang begitu, tiba-tiba saya diingatkan oleh kisah Yusuf itu ya. Dia bilang kan, nanti kau akan dibawa ke suatu negeri. Jangan pernah tinggalkan mayat kami di tempat ini, kira-kira begitulah ya. Kamu harus bawa kami, ya itu. Nah, kan itu kan kalau kita hubungkan dengan apa yang Amang bicarakan, sepertinya tidak ada salahnya. Bagaimana pandangan Amang? Nah, itu menjadi ayat favorit mereka itu. Hati-hati. Oh, gitu ya? Iya. Iya, saya baru nangkap ini. Kalau Melki bilang, Pak Ridwan, Bapak kan dikubur orang tua saya di sini. Iya. Misalnya orang tua bilang, misalnya sebelum dia hidup, sebelum dia meninggal, nanti kalau bisa kalian pindahkan ya, saya nggak pindahkan. Karena nggak ada kaitan dengan dia nggak ada kaitan lagi dengan tulang-tulangnya, dia di surga. Nanti kalau saya pindahkan, jangan lupa ya, ingat nggak kasus Lazarus dengan orang kaya? Iya. Yesus kasih tahu bahwa orang kaya itu tahu nggak tentang keluarganya di bumi? Tahu. Papa saya tahu tentang saya, apa yang saya lakukan. Cuman saya nggak bisa komunikasi. Nanti papa saya bilang di surga, walaupun nggak bisa berkomunikasi. Loh, kok pindahkan tulangku? Apa kaitannya sia-sia itu?
Dan rata-rata orang mati dulu sadar bahwa itu salah. Oke, Amang agak menyimpang sedikit ini, Amang. Kalau dibilang ya sudahlah, mayatku dikremasi aja lah. Misalnya kan nggak ada misalnya nggak ada urusan itu dengan semua. Gimana, Amang itu? Nah, itu saya sedihnya ada pemahaman doktrin bahwa mayat nggak boleh dibakar. Boleh, Amang ya? Harus katakan bukan boleh atau tidak boleh. Nggak ada kaitannya itu dengan surga. Iya, setuju itu, Pak. Ya. Nggak boleh kalau ada filosofi yang salah di balik itu. Nggak boleh. Kalau ada filosofi yang salah, yaitu apa? Kalau dibakar, lebih cepat masuk surga. Oh, ngawur loh. Pak Pendeta, karena apa dibakar? Ini kuburan karena pandemi ini ngantri banyak sekali, sulit. Ya udah dibakar aja, nggak ada masalah. Dan Pendeta Bikman Sirait ya, Amang ya, itu dikremasi kan? Oke, iya. Beliau itu tidak dikubur, Pak Melki. Pendeta Bikman Sirait. Iya. Sekali lagi nggak ada yang salah dia. Yang salah adalah apa filosofi mengapa dia dibakar? Apa filosofi kenapa dia dikubur? Ya, filosofinya apa makna di belakangnya? Itu yang bisa menentukan salah. Kalau acaranya dibakar dan dikubur ansih, nggak ada masalah. Tapi Amang ada yang menentang bilang gini, Amang. Ya. Kita itu dari Alkitab dikatakan kembali ke debu, bukan abu. Jadi jangan dibakar, jadi abu gitu kan. Artinya itu kembali ke alam, ke tanah, kembali ke alam ini. Yang artinya itu nilai sementara yang nggak perlu kita perhatikan. Itu makna dibalik kembali kepada debu, bukan harafiahnya. Itu sementara, jiwa dan roh yang bersifat kekal. Tubuh ini sementara. Makanya saya nggak minder dekat Harold yang ganteng, saya tinggi saya 2 meter kurang banyak. Nggak minder, karena ini sementara. Betul. Jangan gitu ketawanya Harold, menyinggung saya itu. Romi ini Parhata ini, Amang. Coba ada yang mau tanya, Munte. Oke. Silakan Munte. Saya mau lihat wajahmu dong. Iya. Ini apa Parhata Simalungun ini. Lucu sekali sih, Abang, kalau misalnya yang memperdebatkan tentang harus dibakar atau nggak dibakar, terus harus mengokal holi atau nggak mengokal holi gitu kan. Iya. Karena kan sebetulnya waktu beberapa tahun lalu itu opung kami baru mengokal holi ya, Bang. Tapi di situ aku belum ngerti tentang Alkitab dan adat itu, kalau misalnya ada yang salah dari adat harus ditinggalkan gitu. Aku belum ngerti sama sekali. Jadi waktu mengokal holi dulu ya banyak gitu kegiatan yang kalau aku tahu sekarang itu ternyata salah. Tapi karena aku dulu belum ngerti apa-apa, jadi aku nggak bisa bilang. Nah sekarang aku udah ngerti, ada juga kegiatan yang aku tahu itu salah, tapi aku belum berani bilang, Amang. Contoh misalkan berdoa di kuburan gitu. Iya. Nah, itu baiknya gimana ya, Mang? Baiknya begini, pertama, sorry ya, kalian harus tangkap ini dengan jelas. Bisa nggak kita tuntut mereka untuk melakukan kebenaran kalau mereka belum hidup dalam kebenaran? Susah. Nggak bisa. Jadi saya nggak nuntut orang itu untuk meninggalkan itu. Tetapi saya akan mengabarkan Injil supaya Injil merubah mereka. Jadi Amang ikutan berdoa? Kenapa? Bagaimana? Jadi Amang ikutan berdoa juga kalau disuruh doa di kuburan? Saya nggak berdoa, Tuhan tolong mereka yang hidup ini supaya bertobat. Saya berdoa dong. Ya bukan untuk mayatnya dong. Kenapa saya nggak gunakan itu jadi momentum memberitakan Injil? Karena saya nggak bisa menuntut mereka untuk hidup dalam kebenaran karena mereka masih di luar kebenaran. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia sebagaimana adanya kita. Dia datang. Kalau Tuhan bilang, ngapain gue datang mereka masih berdosa. Enggak. Yesus datang ke dunia supaya menyatakan kebenaran, supaya orang yang dalam kegelapan ini mengerti kenapa kita nggak berkorban. Datang ke mereka bukan mengikuti acara mereka. Jadi kalau Pak Pendeta silakan berdoa. Saya berdoa, Tuhan kami tahu bahwa tulang-tulang daging ini sementara. Ini nggak ada kaitannya dengan keselamatan, kekekalan.
Tolonglah kami Tuhan, siapkan hati kami sebelum kami mati supaya kami bertobat. Kenapa kita gunakan jadi beritakan Injil? Orang saya nggak bisa, mereka misalnya ziarah yang berkelanjutan kita. Iya. Masih banyak orang tua yang memegang prinsip tetap berdoa di makam, bahkan dalam doanya itu malah mendoakan mayat gitu kan. Nah, aku tuh menolak, Amang. Apakah aku ini salah atau gimana? Aku nggak mau ikutan doa. Bisa salah, bisa benar. Jadi gini, Harold. Sekarang, sekali lagi ya, jangan coba kita merubah orang. Ya. Tuhan yang merubah mereka. Bagaimana Tuhan merubah mereka? Bagaimana mereka berubah kalau enggak di kitab Roma itu? Kalau enggak ada yang memberitakan kebenaran. Bagaimana orang memberitakan kebenaran kalau enggak ada orang yang pergi? Maka acara begitu tetap datang sepanjang mereka belum bertobat, dengan catatan sekali lagi kita harus jujur, Tuhan nggak bisa kita bohongi. Dengan jujur Tuhan hakim kita melakukan itu karena kita mau tetap jadi fungsi menjadi garam dan terang bagi mereka. Nggak bisa terang itu nggak berfungsi di tengah terang, nggak. Terang itu berfungsi di tengah gelap. Jangan terang itu menghindari gelap. Datangi kegelapan. Datangi. Coba rumah kalian masing-masing, lampu kumpul di satu tempat. Ya jangan kumpul loh. Disebar dong, di dapur ada, di kamar ada. Jangan ngumpul. Aku nggak mau bersekutu ke tempat yang gelap. Diutus kau, pergi. Harus pergi. Tapi bukan menyenangkan mereka. Menyenangkan Tuhan. Makanya jangan kalau kalian datang ke sana untuk nggak enak kata mereka nanti, masa aku nggak datang, itu salah. Kalian melayan manusia, terkutuk kalian nanti. Aku nggak mau datang, itu mendatangkan Injil, itu juga salah. Aku datang ke sana supaya aku tetap dalam kasih kesabaran, supaya ada momentum ketika suruh berdoa aku berdoa. Kalau suruh aku mandok berkata-kata, saya berkata-kata dengan kebenaran. Entah itu berapa kalimat, sepanjang itu bicara tentang kebenaran, sampaikan. Sama saya kalau ada kesempatan, saya gunakan sebaik-baiknya. Demi Injil, saya tidak menyenangkan kesalahan mereka. Saya tidak melayani kesalahan mereka, tidak. Tapi sekaligus saya tidak bisa tuntut mereka dalam kegelapan untuk hidup dalam kebenaran. Nggak bisa. Bukan mereka yang melayani saya. Bukan mereka yang harus mengerti saya. Saya harus mengerti mereka supaya mereka mendengarkan kebenaran. Saya kalau misalnya mereka bilang, kita ke kuburan berdoa, oke. Tatap hati saya, bagaimana saya ngobrol sama mereka. Kalau sama sekali saya nggak pergi, mereka gelap, saya terang, ya kegelapan terus. Tapi bukan sok pahlawan, tetapi karena mengasihi. Sekali lagi, orang ke kuburan mendoakan orang mati dalam kegelapan enggak? Dalam kegelapan. Kita terang. Aku nggak mau ke sana. Ya kenapa kau nggak ke sana, kata Tuhan? Pergi. Ada momentum kau berdoa atau berkata-kata, katakan. Mereka nggak bertobat, biar nanti urusan saya. Kemudian pergi lagi. Berikutnya, ada pertemuan gini, datang lagi. Karena dalam kegelapan itu membutuhkan terang. Misalnya, Mang. Ya, silakan. Jadi dulu di Medan, setelah aku belajar teologi, belajar kitab kan, sering ziarah ke makam Bapak. Bapak itu meninggal sudah 30 tahunan. Oke. Dan Mama ini kalau ke makam itu selalu ngajak berdoalah, mendoakan, dan dalam doanya kiranya kau tempatkan suami dan bapak kami. Udah 30 tahun padahal. Masih juga ditempatkan. Nah, akhirnya setelah pulang aku menasihati mereka. Ada mamaku, ada abangku. Bahwa secara Alkitab kita nggak usah lagi mendoakan orang mati karena nggak ada hubungan. Karena Kristen begitu mati surga kalau percaya sama Yesus. Iya, benar. Itu kan bisa menjadi salah satu cara, Mang, dan akhirnya mereka nggak berdoa lagi ke makam. Jadi kami nggak usah tetap melakukan ritual. Aku sudah menasihatinya Alkitab. Jadi ke makam itu hanya bersihin kuburan dan nggak berdoa. Itu boleh juga kan, Mang ya? Boleh, nggak ada masalah. Boleh kan? Jadi iya, jadi sarana kalian kau berkomunikasi terus sama mama. Iya, jadi kalau kayak tadi Amang bilang itu kan jadi kayak sedikit kompromi tanda kutip Amangnya. Kita ikut kalau mereka gitu. Ya.
Kita kalau konteksnya inisiatif kita untuk berdoa di kuburan, itu kompromi. Tapi kalau orang, itu yang saya bilang, kalau mama, family yang masih di luar kebenaran, dalam kegelapan, bilang, jadi bukan istri saya, bilang, Pak Tuan, kami ada acara ke kuburan, boleh nggak khotbah di situ doa? Oh silakan, kalau memang saya nggak bentrok dengan cara lain, oh oke. Bukan kompromi, karena sekali lagi, karena mereka dalam kegelapan. Nah ini setiap ada, itu yang saya bilang, setiap ada kesempatan saya memberitakan Injil, saya gunakan sebaik-baiknya. Jadi hati saya tidak kompromi, tapi karena Yesus sudah mati dan bangkit menyelamatkan mereka. Karena Yesus telah datang ke dunia yang gelap, aku mau diutus. Maka itu konteksnya. Saya berani berkata, saya tidak kompromi. Karena pikiran saya, fokus saya, nggak ada lain. Injil nyampe. Itu aja pikiran saya. Nggak ada lain. Menarik ini memang ya, kalau saya lihat. Jadi apapun apa yang Amang bicarakan tadi, yang pokoknya atau penting Injil diberitakan. Ya itu pesannya. Ada juga yang bilang begini, Amang, kalau diajak berdoa, ada juga pendeta yang bilang kalau diajak berdoa, ya kita berdoa aja di kuburan itu kan, di mana-mana saja bisa berdoa. Tapi ya Tuhan, berkatilah anak cucu dari opung kami yang sudah meninggal, biar mereka makin mengenal Tuhan, makin mereka diberkati oleh Tuhan. Itu kan tidak apa-apa katanya itu. Menurut Amang gimana itu? Kalau dia mendoakan begitu kepada yang hidup, berkatilah cucu orang ini supaya mengenal Tuhan, bertobat, percaya, mengandalkan Tuhan, nggak ada salah. Tapi kalau saya berdoa, misalnya, Tuhan, saudara kami ini yang meninggal ini, berkatilah dia supaya masuk surga, ampuni dosanya, itu menyesatkan. Jangan doakan kepada orang mati. Doakan orang itu sebelum hidup. Kalau sudah mati selesai. Nggak ada hubungan. Oh, saya berani katakan kepada kalian, jangan doakan orang mati. Ngawur itu. Doakan orang yang hidup ini supaya bertobat, percaya kepada Yesus. Nah, kalau misalnya kemudian jadi ada momentum setelah doa, loh, kok Amang doanya begini-begini? Kami mendoakan supaya nanti. Oh, saya kabarkan Injil. Oh, sebenarnya doa itu untuk orang hidup. Bertobat itu saat hidup, bukan saat mati. Dia setelah mati ya dia udah terserah Tuhan bagaimana pengadilannya nanti. Saya buat, tapi karena usaha saya maksimal, sudah saya maksimal bagian saya. Mereka tolak, ya berarti saya nggak lagi datang. Saya nggak mau lagi undang Pak Rituan untuk doa di kuburan. Habis doa Bapak bukan untuk orang tua kami, ya nggak apa-apa, saya nggak datang. Mereka yang inisiatif nolak, bukan saya. Nah, itu boleh. Selesai urusan itu, Amang ya, selesai urusan. Pokoknya bagian saya, pikiran saya, fokus saya dikuasai Injil kasih Allah. Saya sampaikan, mereka tolak, nggak boleh lagi. Ya udah, saya nggak datang. Amang, saya ada satu pertanyaan lagi ini, Amang. Silakan. Apa namanya? Oh, seberapa efektifkah Amang menggunakan pendekatan ini dalam penginjilan? Maksudnya dalam artian banyakkah yang dimenangkan untuk mendengar Kristus, atau cara ini yang paling mantap lah menurut pandangan Amang seperti apa? Terima kasih. Tapi hati-hati pertanyaan apakah banyak atau tidak, karena bukan itu ukuran. Pertama. Yang kedua, Amang bisa bertanggung jawab nggak dengan apa yang Amang lakukan? Itu pertanyaan yang bagus. Yeremia sampai mati nggak ada yang bertobat. Tapi dia bertanggung jawab apa yang lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu dulu, supaya kita samakan persepsi. Memang puji Tuhan, karena kami dengan keluarga istri, keluarga saya orang Batak, benar beberapa mereka akhirnya percaya kepada Yesus. Mereka sangat terbuka berkomunikasi sama saya. Ada keluarga istri saya akhirnya sekarang 2 sekolah teologi. Walaupun bukan peran saya, sekali lagi peran Tuhan ya. Jangan, saya nggak ada berjasa. Saya hanya alat. Kita hanya menyampaikan, mengasihi. Dia misalnya ada menyindir kita tidak dendam. Dan sekarang 2, mereka tamat sekolah teologi.
dan melayani Tuhan. Keluarga saya, kami 5 laki-laki, 4 jadi pendeta. Karena tapi memang ada keluarga saya yang menentang adat, akhirnya ada keluarga saya menentang adat, akhirnya orang menghindar. Saya bilang, kau menentang adat karena apa? Oh, mereka melakukan yang salah gini-gini. Jadi kau tuntut mereka untuk mengerti kita. Ya nggak bisa. Orang mereka dalam keadaan kegelapan. Masa kita tuntut, lu salah ini. Nggak boleh begini, nggak boleh pakai ulos. Itu bukan urusan kita. Itu dia dalam kegelapan. Jangan tuntut kebenaran kepada orang yang belum tahu kebenaran. Jangan pernah kalian larang orang. Nggak boleh adat ini. Nggak boleh 3 jam beradat. 8 jam. Nggak boleh. Orang mereka masih di dalam jurang. Ada orang minta tolong-tolong, di jurang dia makan rumput, makan tikus yang tahap. Terus kita dari atas jurang kita bilang, jangan makan tikus. Jangan, itu kan ngawur. Saya sedih dengan orang Kristen melarang orang pakai adat. Orang itu saya tanya, kenapa kalau larang mereka pakai adat? Itu salah. Sekarang saya tanya, mereka salah sudah percaya nggak? Belum. Ya jangan kau suruh mereka melakukan kebenaran dong. Orang masih dalam kegelapan. Itu kebanyakan orang Kristen. Ngawur. Akhirnya kita orang suci, lu orang jorok. Lu harus mandi gini. Enggak, lu datang ke dia. Pelan-pelan, nggak mau mandi. Datangin lagi. Nggak mau juga, pelan-pelan. Kalau di mandi ini bersih, gini kulit. Pelan-pelan, bertahap. Lama-lama, mereka mau mandi. Kan itu proses. Jeleknya kita hanya melarang. Oh itu salah. Adat itu bertentangan dengan Alkitab. Sedih sekali, nggak gitu Tuhan Yesus punya hati. Yesus nggak begitu. Tapi yang benci Amang ada juga, Amang. Bagaimana, Harap? Yang benci Amang ada juga. Oh banyak. Ya, banyak. Tapi saya bersyukur ya, keluarga dari pihak hula-hula saya sekarang suka mendengar saya asal ketemu. Beda sekali. Tapi memang itu bukan proses 1-2 tahun. Ada proses membenci. Ada proses. Tapi apakah sikap saya dibuat-buat nggak membenci? Nggak dibuat-buat. Kalau nggak dibuat-buat, ada kuasa. Lama-lama, kalau kita ngomong, mereka dengar. Dan sekarang beberapa keluarga hula-hula saya itu suka mengikuti YouTube saya. Dan selalu mereka sharing, bagus sekali, benar ya Amang. Ya karena kita nggak langsung pegang jarak, nggak pasang tembok, nggak menuduh, lu salah, lu nggak benar. Nggak gitu pendekatan Kristus. Jadi jangan pernah membuat tembok sehingga orang tidak mengenal Kristus. Iya. Kita menuntut orang nggak percaya mengerti kita, kan ngawur. Iya. Kita yang ngerti mereka dan kita melayani mereka demi Injil, bukan demi mengenakkan telinga mereka. Bukan. Nah ini yang seringkali kita nggak bisa membedakan hikmat dengan hukum Taurat. Kita datang dengan hukum Taurat, salah lu nggak benar. Itu sekian jam adat itu sia-sia. Hanya gitu doang kita. Jadi hakim. No. Oke. Jangan. Clear ya. Penting. Romi, ada lagi yang mau tanya, Romi? Udah nggak ada sih, Pak. Mantap ya. Ganteng hati, Romi. Jadi kalau misalnya kau perlihatkan diri kau, jadi minder aku lagi. Ya, gimana Romi? Jadi kalau misalnya nanti di kampung gitu kan, Pak, kalau misalnya ada acara ke kuburan, aku harus tetap ikut. Harus tetap ikut. Nah, setelah nanti walaupun misalnya mereka ada berdoa di situ, aku tetap ikut karena itu bukan inisiatifku gitu. Ya. Aku tetap ikut. Nah, kalau selesai nanti dari kuburan, aku harus ingatkan mereka berarti kan? Pertama, kau ikut bukan karena berangkat dikuasai nggak enak kata mereka nanti. Bukan. Okay. Tapi Tuhan jangan sampai aku nggak ikut. Akhirnya selesai di kuburan, mereka langsung udah nggak suka lihat saya. Akhirnya nggak ada momentum saya menyampaikan kebenaran. Tetapi kalau ayo aku ikut, mereka berdoa. Dalam hati kita berdoa, Tuhan kasihani mereka. Dalam nama Yesus kasihani mereka. Tuhan berikanlah momentum, kasih anugerahmu. Supaya ada kesempatan mereka bertanya dan ada kesempatan saya memberitakan Injil. Itu doa kita. Itu Amang, kalau misalnya kita belajar Alkitab kan ada juga yang katanya menginjil berdasarkan contoh yang kita berikan kan. Artinya kita menjadi Alkitab terbuka gitu.
jadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang. Makanya Injil itu terutama sikap, termasuk beretika, karakter yang bagus, sopan, itu bagian dari Injil. Kalau misalnya tadi kayak gitu, Amang, kalau misalnya kita diajak berdoa nggak mau, itu nggak bisa ya jadi apa? Jadi contoh gitu. Misalnya contoh, siapa yang berdoa? Kau Ya, atau orang lain? misalkan aku ada 4 bersaudara sama bapak sama mama. Ya. Yang berdoa itu mereka semua kecuali aku. Kau tunduk kepala dong ikut berdoa, tapi isi doa kau dalam hati kan Tuhan tahu. Nah gini Bang, aku nggak berdoa karena aku berharap mereka niru aku nggak berdoa, gitu maksudnya. Karena berharap jadi contoh gitu. Iya. Itu boleh kalau ada intro. Ngomong dulu. Jadi ada pengantarnya dulu gitu ya. Iya. Kalau sementara nggak ada intro, lu langsung nggak berdoa, makin benci mereka sama kau kalau kau ngomong. Salah langkah berarti. Jangan. Artinya jangan berharap Bung Romi mereka tanpa Bung Romi kasih tahu mereka harus mengerti isi hati Bung Romi. Mereka kan bukan Tuhan sehingga mereka harus mengerti isi hatimu. Tetap dengan sopan, bukan soal hitam putih. Pak, aku nggak ikut berdoa ya, karena memang bukan begitu. Jangan, itu salah, aku nggak mau ikut berdoa. Jangan. Ketus, masa kita menyampaikan kebenaran dengan ketus? Seolah-olah, lu jorok, gue bersih. Lu dosa, gue suci. Jangan gitu. Maaf, Pak, maaf ya. Kalau aku ikut berdoa, aku berdoa secara pribadi, ngomong aja dengan sopan. Biasanya orang Batak nggak bisa sopan, Amang. Gimana? Orang Batak susah sopan. Iya, makanya jangan kita mulai dari diri kita saja lah. Nah ini yang paling penting ya. Ini yang paling penting ya. Tuhan melihat hati kita. Betul. Melihat ini si Romi ini, si Harold ini, si Melki ini suka sekali Injil diberitakan. Pasti Tuhan buka jalan. Pasti, bukan mungkin. Pasti Tuhan buka jalan. Dan itu saya alami. Tuhan buka jalan. Karena Tuhan tahu hati saya. Saya tidak pernah kompromi untuk mengikuti dan menyenangkan manusia. Saya bicara menyenangkan mereka dalam konteks Tuhan supaya mereka bertobat lahir baru. Nanti mereka mati, pasti mereka ngomong sama Tuhan. Benar kata Pendeta Rituan itu, benar. Nanti mati mereka tahu. Makanya selalu saya bilang, bersyukurlah kalian sebelum mati kalian dengar firman seperti ini. Iya, karena nanti kita pertanggungjawabkan. Iya. Oke, jelas ya. Jelas, clear. Jelas ya semua ya. Dan kiranya juga titik temu berarti adat dan Alkitab memang kalau bisa kita simpulkan adalah ketika tetap Injil diberitakan. Begitu Amang ya? Adat itu objek. Okay. Jangan tujuan, jangan penentu. Alat supaya Injil diberitakan. Oke. Jangan tuntut orang yang beradat mengerti kita. Jangan. Tapi biarlah mereka kita mengerti dalam konteks kita menggunakan itu jadi momentum supaya Injil diberitakan. Dan jangan lupa Tuhan yang jadi hakim. Jangan coba-coba menipu Tuhan. Kita melakukan itu bukan karena nggak enak apa kata mereka nanti. Nggak enak. Bukan itu. No. Tapi apa kata Tuhan? Jadi adat itu sepanjang jadi objek, no problem. Ulos sepanjang jadi objek, no problem. Tapi ngawurlah kalian kalau kalian buat itu jadi subjek. Kalau nggak beradat, nggak diberkati. Kalau nggak berulos, nggak diberkati. Ngawur dan sesat. Karena itu bukan subjek, bukan penentu. Absolutely, bukan penentu. Oke, terima kasih Amang Pendeta Rituan Huta Barat untuk penjelasan di tema kita tentang adat dan Alkitab berlawanan atau tidak. Oke, demikian teman-teman sekalian, kiranya bisa memberikan komentar atau pertanyaan. Tentu ini menjadi kontroversi yang tidak pernah ada habisnya ya, tentang Injil dan adat Batak. Tapi kiranya dalam program ini kita bisa mendapat sesuatu yang berharga dari Amang Pendeta Rituan Huta Barat.
ada rekomendasi buku ini saya baca juga. Amang juga pasti tahu, ditulis oleh sahabat Amang juga. Iya. Pendeta Mengampul Segala. Injil dan Adat Batak. Amang juga bersahabat dengan Pendeta Bigman Sirait ya, yang sudah dipanggil. Sangat bersahabat sama dia. Itu idola kami soalnya. Oh gitu ya. Yang terakhir saya sedikit cerita. Waktu dia di Singapura sekian bulan saya kunjungi dia. Dia sangat surprise karena kami sangat bersahabat. Terus saya tapi sedih. Akhirnya setelah itu pertemuan kami terakhir dia meninggal. Tapi sekali lagi Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Amin. Karena dia menggunakan keteladanan. Iya, beliau itu memang agak ekstrim ya, Mang ya. Tapi kita butuhkan orang-orang seperti itu. Betul. Iya. Oke, kita tutup dulu, Mang ya. Jadi teman-teman, kiranya pembelajaran yang bisa di-share, khususnya kita yang bergumul tentang adat ya, terutama yang banyak anak-anak muda mau menikah, ini bisa pesta adat atau tidak bisa. Tentunya ya dijagalah dalam masa corona ini. Sampai ketemu lagi di channel kita berikutnya, Hanya Alkitab. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.